Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ulfiani Zaratunisa dari semester 4 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Jamiatul Khair. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sains dan Islam. Yuk kita simak bareng-bareng videonya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keajaiban sains yang terungkap dalam Al-Quran, khususnya pada surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20, di mana ayat ini menggambarkan fenomena dua lautan yang bertemu namun tidak bercampur kawan-kawan, di mana sebuah fenomena yang baru dipahami secara ilmiah di zaman modern saat ini. Mari kita telusuri bersama bagaimana ayat ini menunjukkan keselarasan antara sains dan Islam. Ayat yang membahas tentang sains dan Islam mengenai fenomena dua laut terungkap dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahun la yabghiyan. Yang artinya dia membiarkan dua laut mengalir, kemudian keduanya bertemu dan di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Nah, penjelasan dari Quran surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20 yakni menjelaskan tentang fenomena dua laut yang bertemu namun tidak bercampur, yang merupakan bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Secara ilmiah, hal ini terjadi karena perbedaan densitas massa jenis dan salinitas kadar garam, suhu dan juga arus laut. Perbedaan-perbedaan ini menciptakan lapisan-lapisan pembatas atau batasan antara kedua massa air yang mencegah percampuran secara menyeluruh. Yuk kita bahas satu-satu. Densitas merupakan air laut dengan densitas yang berbeda akan cenderung membentuk lapisan air yang lebih padat berada di bawah, sementara air yang kurang padat akan berada di atas. Nah, yang poin kedua ada salinitas. Salinitas adalah laut yang memiliki kadar garam yang tinggi akan memiliki densitas yang lebih besar dibandingkan dengan laut yang kadar garamnya rendah. Yang ketiga ada suhu. Suhu juga mempengaruhi air laut, di mana densitasnya air dingin lebih padat daripada air yang hangat. Yang keempat ada arus laut. Arus laut juga berperan dalam menjaga pemisahan antara dua massa air. Arus yang berbeda arah dan kecepatan dapat mencegah pencampuran. Yuk kita bisa simak sesuai dengan gambar yang di layar, di mana fenomena tersebut terjadi di perbatasan antara Samudra Atlantis dan Samudra Pasifik. Nah, hubungan fenomena tersebut sesuai dengan Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20, di mana Quran surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20 telah menjelaskan fenomena ini berabad-abad sebelum manusia memahaminya. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah sekedar kitab suci, tetapi juga mengandung pengetahuan ilmiah dan ilmu-ilmu pendidikan yang lain yang tersembunyi di balik ayat-ayatnya. Masya Allah. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta dengan segala kompleksitasnya. Nah, kita sebagai seorang muslim harus berbangga bahwa kitab Al-Quran yang sebagai pedoman umat muslim ternyata di dalamnya terdapat banyak-banyak ilmu, bahkan sains. Nah, kesimpulannya dari fenomena dua laut yang bertemu namun tidak bercampur merupakan salah satu bukti keajaiban sains yang terungkap dalam Al-Quran.
terutama dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 19-20 yang menunjukkan keselarasan antara sains dan Islam, di mana keduanya saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam memahami ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan materi yang telah saya paparkan ini dapat menambah wawasan keilmuan kita dan keimanan, terutama ketakwaan kita terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus bersyukur telah dilahirkan sebagai seorang muslim. Nah, mungkin hal ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.